Oke, selamat pagi semuanya. Kita lanjutin ya materi kita. Nah, ini pertemuan terakhir ya sebelum UTS. Materi terakhir kita sampai UTS ini adalah ini list ya dan recycler view ya. Jadi sebenarnya yang kita pelajari sebenarnya hanya yang kanan doang ya, recycler view ya. List ini kan sebenarnya recycler view ini dipakai untuk membuat sebuah list gitu ceritanya ya. Kalau dulu ya nama komponennya tuh zaman dulu itu namanya list view ya, list view. Nah, jadi sampai sekarang masih ada sih komponen list view ya, cuman saya nggak rekomen untuk pakai list view karena dari Android-nya sendiri, dari dokumentasinya sendiri sudah bilang kalau list view ini sudah tidak disupport ya. Gitu karena banyak sekali kekurangan terutama dari sisi memori ya. Gitu. Nah, jadi untuk penggantinya itu pakai recycler view ya. Nah, sebenarnya itu dipakai buat apa sih? Ya buat bikin list ya. Contohnya kalau paling gampang ya list kontak gitu ya. Atau di misalnya aplikasi chatting WhatsApp ini juga termasuk pakai list ya. List chatting ya. Intinya tuh list adalah gini, komponen yang ada di antar muka ini kita nggak bisa apa namanya prediksi jumlahnya gitu. Bisa nggak kalian bikin ini apa namanya layout seperti ini pakai apa namanya layouternya punya Android Studio gitu, misalnya chatnya nih ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 katakanlah misalnya ya. Terus kita drag ya text view sebanyak 10 kali gitu misalnya. Ya nanti kalau misalnya tiba-tiba chatnya nambah gimana caranya? Jadi 11 itu caranya nambahin gimana? Nah, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi list view ini dipakai untuk bukan list view ya sorry, recycler view ya itu dipakai untuk membuat komponen yang jumlahnya pun kita nggak tahu berapa ya, karena sewaktu-waktu bisa berubah gitu. Ya contohnya paling gampang ini chatting ya, terus kontak ya, phone book ya, terus list email. Kalau kalian punya email ada 10 email, nanti tiba-tiba nambah 5 jadi 15. Nah, itu kan jumlahnya kan berubah-berubah terus ya. Nah, itu pakai recycler view. Nah, bedanya recycler view sama list view, tadi saya bilang dari sisi memori ya, recycler view itu lebih efisien. Kok bisa? Nah, misalnya gini, ini ada chatting ya, ada sekian chat gitu ya. Tiba-tiba ada chatting baru, ya ada chat baru dari seseorang itu ya, kan nongol di sini. Nah, kalau pakai list view, itu kalau misalnya nih, ini kan ada 10 chat, misalnya sebelumnya ada 10 chat, ya terus nambah satu, itu nanti semua chat sebelumnya itu akan di-render ulang, ya, dibikin ulang dari awal, ya, seret-seret dibikin ulang dari nol lagi gitu. Dari paling atas tuh di-render ulang. Nah, bayangin aja kalau misalnya chatnya itu ada 10.000 chat itu kalau di-render ulang pasti nge-lag banget ya. Cuman gara-gara nambah satu chat baru, yang sebelum-sebelumnya semua harus di-render ulang gitu loh, dibikin ulang gitu, pasti HP-nya nge-lag. Nah, kalau pakai recycler view ya, namanya aja recycler ya. Recycler itu artinya daur ulang. Jadi kalau kita sudah punya 1000 chat terus tahu-tahu nongol satu chat baru, ya itu cuman yang lama nggak akan di-render. Yang baru ini ditambahin aja gitu. Ya. Demikian juga kalau misalnya ini bisa aja kan tiba-tiba di chat sebelumnya ini kan dihapus ya. Punya orang ini kan sama dia dihapus terus tiba-tiba tulisannya berubah jadi this message was deleted gitu kan misalnya. Nah, itu juga sama kalau pakai recycler view itu cukup mengubah yang bagian ini aja. Jadi yang di-render ulang yang berubah aja, yang lainnya nggak perlu, tetap pakai yang lama. Gitu. Kalau pakai list view ya, kalau di tengah-tengah ada yang berubah itu akan di-render ulang lagi dari nol ya. Dibikin ulang lagi dari awal gitu. Ya itulah kenapa namanya recycler view. Recycler itu artinya daur ulang. Jadi kalau misalnya ada item yang lama itu mau diubah ya itu yang dipakai, didaur ulang gitu. Berubah jadi baru, nah, kayak gitu. Nah, makanya saya nggak akan ngajarin pakai list view karena ini tidak efisien. Ya, saya ajarinya pakai yang recycler view. Ya, gitu. Oke, nah untuk latihan hari ini kita akan mencoba membuat daftar tanggal lagu ya, pakai recycler view. Nanti hasil akhirnya ya ini tanggal lagu seperti ini. Nah ini ya, gitu. Ini item yang pertama, ini item yang kedua, ini item yang ketiga gitu. Nah, nanti kalau misalnya waktu mau nambah satu lagi ya bisa aja nongol di sini item keempat, kelima dan seterusnya ya. Gitu. Oke, ini cukup panjang ya caranya, tapi sebenarnya nggak sesusah yang dibayangkan. Mungkin kalau kalian baca itu kok rumit sekali gitu ya. Ini apaan gitu ya. Banyak apa namanya hal-hal yang asing gitu ya.
Ya nggak apa-apa. Saya ajarin pelan-pelan ya. Oke, sekarang saya bikin dulu projectnya. MT activity ini pertemuan 7 ya. 7 recycler view grup A. Oh, sambil saya pairing kali ya, biar nanti apa namanya kalau lo apaan nih? Tato error illegal UTF string. Ah, kok error? Ini di mana ya? ORG execution plan. Lo. Try again. Waduh, coba saya close dulu. Oh, bisa. Ya, ya memang kadang-kadang begitulah. Ada error, saya juga nggak tahu kenapa itu ya. Coba di restart aja, di close, buka lagi. Nah, ini sudah bisa ya. Ya, biasa. Tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Wajar kalau sesekali ngebug gitu. Oke, ini saya pairing dulu sekarang. Nanti ngetesnya bisa cepet ya. Mana developer option, wireless debugging. Karena yang kemarin lama ya, saya nge-pairingnya ya. Entah kenapa. Oke, nah hari ini kan kita mau bikin ini ya. Oh, ini cepat sekarang ya. Oke, ya sudah. Nah, kita kan mau bikin tanggal lagu ya. Tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi yang pertama-tama yang harus kita bikin itu adalah layoutnya ya. Layout untuk setiap item. Ya, ini kan ada item nih. Ya kan satu itemnya kan satu kotak ini ya, yang saya blok. Bentar. Loh, enggak. Wah, pakai ini aja. Nah, ini satu item itu yang saya kotakin ini ya. Ini satu item. Nah, segini. Ini satu buah item ya. Kita lihat ya. Dia butuh komponen apa aja. Yang pertama di sebelah kiri ada gambar ya, ada image view ini pakainya. Terus di sini ada dua item ya, yang atas ini pakai text view, bawah juga pakai text view ya. Gitu. Jadi ada satu, dua, tiga ya. Ada tiga item di sini ya di bagian layoutnya. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita bikin layout untuk sebuah item ya. Di sini saya bikin namanya eh, item song gitu kali ya, item song. Saya pakai linear aja. Oke, item song. Ini kita hanya bikin untuk satu item ini ya, satu kotak ini ya. Nanti terus itemnya ini akan diduplikat ya sampai beberapa kali tergantung jumlah item yang kita punya ya. Datanya kita misal punya 3 ya akan diduplikat 3 kali ya. Gitu. Nah, di sini kita pelajari dulu ya. Di sini terbagi jadi dua bagian ya. Ini sebelah kiri ada image view, sebelah kanan ini ada tulisan ya. Nah, sebelah kanannya lagi nanti dibagi jadi atas sama bawah. Berarti basically layout ini adalah bertipe horizontal ya. Ini item yang pertama, ini item yang kedua ya. Jadi saya set orientasinya bukan vertikal tapi horizontal ya. Kemudian untuk komponennya pertama saya kasih image view ya. Nah, ini sembarang dulu ya untuk defaultnya ya saya kasih gambar ini avatar ini ya. Nah, kemudian di bagian yang kedua ini kan dibagi jadi dua bagian ya. Yang sebelah kanan ini ada dua item, atas sama bawah. Berarti kita nggak bisa langsung naruh text view di situ ya. Kita nggak bisa langsung naruh begini. Kalau kita taruh langsung nanti dia akan jejer ke kanan ya. Berarti yang kita lakukan adalah kita taruh layout baru ya yang tipenya vertikal di sebelah kanan ya. Nah, ini. Wah, ini seperti ini. Ini kayaknya harus saya ganti ya. Height-nya ini bukan match parent tapi wrap content ya.
Nah, supaya nggak panjang banget sampai bawah. Ya, nanti kalau kalau tetap match parent kayak loh, tetap ini match parent seperti ini, nanti satu itemnya itu akan panjang sampai bawah ya. Jadi setiap satu item ini kotaknya tuh sampai bawah sendiri gitu loh. Nah, sampai sini ya kan panjang banget. Ya. Padahal kita butuhnya cuma segini aja. Makanya kita ganti height-nya ini jadi wrap content ya. Nah, ini jadi seperlunya. Di sini kelihatan ya. Di sini. Kalau di sini nggak kelihatan ya. Di yang sisi kiri nggak, tapi di sini kelihatan pembagiannya ya. Nah, kalau udah ini baru kita bisa taruh text view-nya di dalam yang ini ya. Linear layout yang vertikal. Kita taruh text view di situ, saya kasih ada 2 ya. Nah, seperti ini susunannya ya. Nah, sekarang kita tinggal rapiin aja supaya susunannya rapi kayak gini. Ini kan masih berantakan ya. Saya rapikan. Bentar, caranya gimana ya? Pertama-tama untuk ininya dulu deh. Image view-nya ini saya untuk ukurannya ya. Mungkin saya kasih ukurannya fix. Coba saya 100 dp dulu. 100 kali 100 ya. Kira-kira seberapa? Oh, kecil banget. Kalau 300. Oh, ini kena ini ya. Kena rasio ini. Oke, gedean ini ya. 200. Kayaknya sebentar. Oh, ini sebentar. Ini weight-nya 1. Yang ini juga 1. 100 aja deh coba. Nanti kita tes dulu aja ya. Saya kalau ini ya, yang jadi masalah tuh ini loh. Tapi 100 kekecilan ya, 150 aja ya. Ini pakai rumus kira-kira ya. Ya coba segini dulu deh. Nah, terus berikutnya ini apa namanya? Paddingnya dulu ya, supaya agak rapi. Paddingnya saya set misalnya 24 dp ya. Oke lah segini. Terus ini supaya nggak mepet, di sini saya kasih margin left-nya mungkin 48 dp kejauhan ya. 24 ya oke. Terus eh, berikutnya apa lagi ya? Gravity biar di tengah ya. Center. Oh, ini senternya kok gini tapi berarti di yang di sini aja deh. Oke. Terus text view yang bawah ini saya set margin top 4 dp, jauhan 12 dp. Oke, terus text view yang atas itu tekstilnya bold. Sama ukurannya saya gedein dikit ya. Ya kan agak sedikit lebih besar kan itu. Size-nya mungkin 18 sp. Oke, gitu ya. Ini saya masih mengganjal bagian ini ya. Ini kok bentuknya persegi panjang ya. Karena mungkin terbagi masalah rasio ini ya, weight-nya ini. Ya tapi coba dulu aja lah. Cuman ini jaraknya jadi jauh ya. Mungkin ini ya, paddingnya saya kasih padding left sama right aja ya. Karena atas bawahnya ternyata sudah ada jaraknya dari sononya ya. Karena kita bikin center ini. Ya, jadi atas bawah kayaknya nggak usah dikasih padding tambahan, tapi nanti kita coba dulu aja ya. Apakah hasilnya cukup rapi.
Oke, ini sudah jadi. Oh sebentar, jangan lupa di set ID-nya ya, karena nanti kan ini perlu kita ganti ya, fotonya kita ganti, tulisan yang atas kita ganti, yang bawah juga harus kita ganti kan. Nah maka ID ini harus di set ya. Image view ini saya ganti IMG cover ya, karena ini kan tanggal lagu ya, jadi ini cover album ya. Lalu untuk yang text view yang atas ini TXT title ya, untuk judul lagunya kan. Nah yang bawah penyanyinya ya, TXT singer ya. TXP ya, text view kan TXP. Oke, nah ini untuk layoutnya sudah jadi ya. Langkah pertama selesai, jadi ini yang akan di looping ya, gitu. Mungkin agak beda dengan yang di modul ya. Saya agak improve dikit ya. Nah ini yang di modul ya, itu nggak apa-apa ya. Oke, nah langkah berikutnya kalau di modul berikutnya bikin apa ya? Oh, kelas song ya, kelas lagu. Jadi kita harus siapin dulu modelnya ya. Model itu adalah kelas yang dipakai untuk menampung sebuah data ya, data kelas ya. Karena kan kita mau bikin data kelas lagu ya. Jadi langsung aja data kelas. Oh, kok Java? Oh, salah nih. Kotlin kelas ya. Song. Oke, ini saya data kelas song ya. Nah, untuk atributnya ini ngikutin yang mau kita tampilin, tapi nah di sini kan kalau di tampilannya ya, item song tadi kan ini title-nya hanya title doang ya. Nah, sementara di sini ada dua komponen ternyata ya. Ada ranking sama ada judulnya. Ranking satu judulnya ini, ranking dua ini. Tapi kan suatu hari bisa aja ya, yang lagu yang future ini jadi ranking satu kan bisa. Jadi ini dua entitas yang terpisah ya. Angka 2 sama judul lagunya ini harus dipisah. Nah, makanya kita bikin di sini ada 4 atribut ya di dalam songnya ini. Nah, yang pertama tadi mungkin anunya dulu aja ya. Apa? Judulnya dulu ya, title-nya dulu, terus singer-nya dulu, terus untuk apa namanya cover-nya. Nah, cover ini kan kita ambilnya kan dari sini nih ceritanya ya. Dari folder drawable ya. Nah, di drawable ini kan kita kan pakainya ID nanti ya. Nah, ID itu pakainya disimpannya pakai integer ya. Gitu. Integer cover. Kok integer cover? File cover. Oh, ini saya lupa ngasih tipenya ya, string terus int. Nah, yang terakhir adalah rankingnya ya. Rankingnya juga perlu kita catat kan. Nah, saya pakai rank ya, integer. Oke, seperti ini aja ya untuk data kelasnya. Ya. Ini step yang kedua selesai ya. Jadi langkah pertama tadi siapin tampilan untuk per itemnya. Langkah kedua adalah siapin data kelasnya. Ya, ini masih step yang gampang. Nah, yang ketiga ini baru masuk kita ke step yang agak lumayan susah ya. Kita bikin adapter ya. Ini kan tadi kita udah bikin layoutnya, terus songnya ini sudah ya, data kelas songnya ini ya. Nah, yang berikutnya ini kita bikin yang namanya adapter. Nah, ini adapter tuh buat apa sih? Nah, adapter itu dipakai buat kan kita punya data ya, dari database atau dari API atau dari manapun ya. Yang jelas kita punya data tanggal lagu ya. Mau kita pasang ke sini ya kan. Dan di sini nanti kita ngeloopingnya, layout ini akan di looping sebanyak jumlah data yang kita punya kan. Nah, itu adalah tugas dari adapter. Ya, adapter itu berguna untuk mengatur berapa kali tampilan ini harus diduplikat dan dia bertugas masang data untuk setiap ininya, setiap itemnya. Oh, yang pertama itu namanya ini, covernya ini, yang kedua namanya ini, covernya ini, dan seterusnya. Ya, itu tugas dari adapter. Nah, di sini adapter itu biasanya namanya sesuai dengan nama entitas atau nama itemnya, ya, di mana di sini nama itemnya song ya, atau lagu gitu. Nah, berarti saya kasih namanya song adapter. Ya. Biasanya gitu, tapi ya nggak harus sih. Sekali lagi di sini kalau kayak penamaan dan lain-lain itu bebas sebetulnya ya. Cuman biasanya gini ya. Oke, nah di song adapter itu dia butuh konstruktor ya. Konstruktornya ini berupa
data ya. Kita datanya mau simpan ke dalam bentuk apa. Nah, yang bertugas ngambil data kan sebenarnya main activity ya. Nah, di main activity nanti ceritanya kita ngambil data dari database lah atau dari API. Nah, kemudian baru dilempar ke song adapter. Nah, biasanya sih ditampungnya pakai list view ya. Ya kok list view apa namanya? List ya. List doang ya. Bukan list view. Struktur data list maksudnya ya. Nah, di sini list itu sama kayak di Java ya, bisa di apa namanya diinstansiasi pakai array list, pakai linked list ya. Linked list ini bisa ya. Array list juga bisa ya. Terserah mau pakai yang mana ya. Gitu. Kan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Nah, saya pakai array list aja ya supaya ngaksesnya gampang. Karena kita lebih banyak operasi manggilnya ya daripada operasi kayak apa edit sama delete ya. Oke, release. Nah, di sini kita harus masukin tipe data yang mau kita simpen. Nah, kan kita tadi udah siapin ya kelas song ya. Nah, kita taruh songnya di sini ya. Seperti ini. Nah, ini berarti kalau kita lihat release-nya ini berisi data bertipe song ya. Gitu. Oke, ini parameter parameternya memang cuma satu ini ya. Ini sudah. Kemudian nah dia song adapter ini dia harus merupakan turunan dari ini kelas recycler view, di dalamnya ada inner class namanya adapter ya. Dia harus turunan dari situ ya. Recycler view dot loh kok nggak keluar. Oh sebentar, kayaknya karena saya belum nambahin di Gradle kali. Tapi recycler kok nggak ada ya. Kalau di sini bisa nggak recycler view. Tuh bisa kok. Ini aja saya copy ya. Saya pindah. Kok nggak mau. Oh sorry, ini kok ada kurungnya double ya. Ini kan cuman definisi intinya aja ya, saya malah kasih ini ya. Jadi dibaca sebagai konstruktor. Ya, tadi makanya ada error sintaks ya. Tidak kebaca. Nah, ini baru bisa harusnya. Oke. Nah, recycler view adapter ya. Nah, di sini ternyata dia juga butuh ini parameter ya. Parameter. Nah, di sini kalau kita lihat dia butuh parameter namanya song holder ya. Nah, song holder itu adalah kelas yang kita bikin juga. Cuman kita belum punya kan di sini kan. Nah, jadi biarin aja sampai di sini ya. Kita stop dulu ya. Di sini stop dulu, kita bikin dulu yang namanya song holdernya ya. Jadi eh, di dalam kelas song adapter itu ada yang namanya song holder. Nah, kayak gini ya. Nah, song holder ini adalah kelas yang bertugas untuk mengapa ya istilahnya ya, mengatur life cycle ya setiap item ya. Kan tiap itemnya ini kan nanti bisa aja tiba-tiba title-nya berubah, terus atau penyanyinya berubah, atau kalau dipencet terjadi sesuatu. Berarti kan dia punya siklus ya. Nah, siklusnya tuh yang bertugas menghandle adalah song holder ya. Gitu. Ini namanya song holder. Nah, ini kalau kita bikin sebuah kelas tapi hanya bisa dipakai oleh satu kelas aja. Jadi dia nggak mungkin dipakai oleh kelas yang lain, kita bisa bikin dia sebagai inner class ya. Kita bikin di sini ya. Jadi saya definisikan kelas song holder itu di dalam sini. Nah, itu bisa ya. Ini yang mungkin kalian belum tahu ya, di Java pun juga bisa ya. Di Java kita bisa lakukan seperti ini ya. Ini namanya inner class ya. Song holder ini merupakan inner class. Ya, ini juga sama ya. Ini kan ada recycler view adapter ya, ada titiknya. Nah, adapter ini kan berupa kelas juga sebenarnya. Dia merupakan inner class dari recycler view. Gitu. Nah, ini juga sama sih. Song holder itu inner class dari song adapter. Nah, di sini kita bikin class song holder, niru ini aja ya. Dia butuh parameter satu doang ya, yaitu view ya. View-nya sesuai dengan view yang ada di sini ya. Gitu. Ini import dulu. Oke. Nah, dia itu harus merupakan turunan dari recycler view.viewHolder ya. Recycler view.viewHolder.
view holder ya. Terus ngirim view-nya ke sini ya. Ini harus nerima parameter ya. Nah, di dalam sini itu kita isinya adalah ini ya. Yang pertama adalah untuk datanya sendiri ya. Kita bikin jadi variabel di sini, variabel song gitu. Nah, karena pertama kali isinya null ya kita kasih tanda tanya seperti ini ya. Seperti itu. Nah, baru di sini ya kita pasang lagunya ya. Kita pasang datanya, kita bikin function namanya BindView ya. Terus dia nerima parameter ya namanya song. Nah, begini. Seperti itu. Ya sebenarnya ini nggak harus ada, nggak apa-apa sih. Cuma nanti kalau kita mau tambahin kayak event dan lain sebagainya tuh biar gampang kita harus ya tampung dia ya. Kayak gini. Misalnya kita mau ngeprint ya song ini. Ini kan kalau ngambilnya dari sini kan ya nggak bisa ya. Gitu. Nanti harus dideklar sebagai final dan lain sebagainya. Ya karena ini dia taruh dalam sebuah apa ya istilahnya ya. Ini kan sebenarnya interface ya. Interface. Jadi kalau kita ngakses variabel di sini, variabelnya itu kalau nggak global, ya final. Nggak bisa variabel biasa seperti ini, ya. Kita taruh ke sini itu biasanya error, ya. Nah, makanya kita harus siapin di sini song. Nah, kemudian di sini tinggal this.song, ya. Itu ngopi dari song yang dikirim di sini, ya. Nah, kayak gini. Sebenarnya kan terlihat tidak berguna, ya. Tapi coba kalau nggak kayak gini, pasti nggak bisa, ya. Karena di sini, ya itu tadi, di eventnya di sini itu harus berupa ini. Kalau nggak global, ya kelas variabel ya harus final gitu. Oke, di bind view ini kita nambahin ya, masang kan song ini kan isinya data ya. Data lagu, ya ada judulnya, ada penyanyinya, ada covernya. Itu kita pasang ke sini ya, ke layoutnya ini. Layoutnya kita dapat dari mana? Nah, kita kan punya V di sini ya. Punya V, punya view. Ya tinggal V-nya ini kita pakai fungsi seperti biasa find view by ID ya. Misalnya untuk pertama text view dulu ya untuk title ya. Untuk text view dulu ya. Find view by ID. Nah, terus langsung kita panggil aja menu apa? Atribut teksnya ya. Ini kasih tanda tanya. Di sini nggak error ya. Ini kok merah. Oh, ID-nya malah lupa ya. ID-nya tadi apa ya? Untuk title tuh TXW title ya. Oke, TXW title. Nah, kita set di title-nya itu kan tadi ada nggak cuman title doang ya, tapi ada rankingnya juga ya. Berarti kita harus gabungin ya. Jadi yang pertama itu this.song titik ranking ya. Terus dikasih kasih gimana sih formatnya tadi? Oh, pagar terus angkanya ya. Oke, pagarnya di kiri berarti. Ya, pagarnya di kiri sini ya. Terus ini ya. Oh, ini merah. Smartcast to song is impossible. Hmm, sebentar. Oh, langsung aja deh. Pakai endis ya. Ya, nggak usah pakai endis. Langsung aja song.rank terus diikuti dengan judulnya ya. Song.title ya. Nah, ini untuk title yang di sini itu nanti isinya nomornya terus diikuti judulnya ya. Kemudian yang bagian kedua itu masih sama ya, text view yaitu untuk penyanyinya ya. Tadi namanya txv singer ya. .text itu kita set langsung aja kalau ini ya song.singer ya. Terus cover ya untuk apa namanya? Gambarnya ya. Itu kan dia image view ya. Image view itu tadi ID-nya img cover ya. Nah, ini fungsinya namanya set image resource ya. Set image resource. Nah, dia kan butuh parameternya kan berupa integer ya.
ID-nya berupa integer. Nah, makanya tadi saya di sini di kelas song ini untuk cover tipenya integer ya. Gitu. Jadi langsung kita set aja song.cover ya. Ini nanti sebenarnya dapatnya dari sini ya, dari folder drawable ini, tapi kita harus upload dulu gambarnya ke sini ya. Oke, ini sudah terakhir nambahin event ya. Oke, saya tambahkan event. Eventnya saya langsung tambahin di bagian view-nya ya. Di V itu saya set on click listener itu bisa ya. Jadi saya nggak bikin button, nggak bikin apa gitu, tapi saya langsung tambahin di V. V itu apa sih view-nya ini? Nah, view-nya itu satu item secara keseluruhan ini ya. Mulai dari awal sampai akhir ini loh. Ini V-nya tuh segini. Jadi kalau kita pencet dimanapun tempatnya, itu nanti dia akan nge-trigger click listener ini ya. Gitu. Jadi langsung di V-nya ya, view-nya, V itu view, itu satu item secara keseluruhan. Kalau misalnya mau fotonya doang yang bisa diklik, ya kalian tambahin aja di sini ya, di image view. Tapi ditampung dulu. Ini kan sengaja memang nggak saya tampung ya. Biasanya kan saya tampung begini ya, IMG cover gitu kan. Nah itu kalau mau diakses berkali-kali sih bisa kayak gini ya, IMG cover, terus saya tambahin set on click listener gitu bisa ya. Oh nggak ada tapi set on click. Oh atau ini aja ya. Misalnya di text view-nya ya, file txv singer ya. Terus misalnya error. Oh, ini sih gara-garanya saya langsung panggil ini ya. Oke. Ya gitulah intinya. Jadi ini kalau mau ditampung dulu ya, seperti ini. IMG IMG cover misalnya. Nah, berarti ini jangan di sini ngesetnya ya, tapi di IMG covernya ini IMG cover titik set image resource ya. Terus mau nambahin listener ya, ya bisa juga set on click listener. Nah, kayak gini ya. Gitu kalau mau nambahin beberapa atribut sekaligus ya ditampung dulu ke dalam sebuah variabel ya. Gitu. Tapi kan di sini tadi saya enggak ya. Saya hanya mau ngeset data doang ya. Makanya saya nggak perlu tampung ya. Langsung saya panggil begini supaya nggak makan memori ya. Nah, untuk kliknya sendiri saya memang set untuk satu item secara keseluruhan. Jadi saya langsung pakai view-nya aja di sini ya. Nah, di sini saya tinggal panggil toast, nanti terus isinya untuk konteksnya saya ambil dari v.context ya. Kemudian untuk tulisannya itu nama penyanyinya ya, song.singer strip dollar song.title gitu aja ya. Jadi kalau dipencet dia hanya ngeluarin nama penyanyi aja ya. Terus ini towas.length-nya long terus di show. Oke. Oke, sampai sini dulu. Karena waktunya mau habis, ini saya stop. Terus kalian silakan langsung masuk lagi, ya, supaya waktunya ke extend. Ya, ini saya tutup sebentar kalau gitu.